Hai bumi, Apa kabarmu? bumi kita sekarat. Bumi kita tidak baik-baik saja. Selamatkan rumah kita. Selamatkan bumi kita. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang di modul Menciptakan Dunia yang Lebih Baik. Kali ini kita akan melihat bagaimana guru mendukung peserta didik untuk mengajak anak-anak agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Yuk kita lihat seperti apa pengajaran dan kegiatan inspiratif dari SMP Negeri 1 Watampone untuk menyelamatkan bumi kita tercinta. Selamat datang di sekolah kami tercinta. Kami adalah duta lingkungan di sekolah kami. Bagaimana kami peduli terhadap lingkungan sekolah? Yuk, inti kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kepedulian terhadap lingkungan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan krisis iklim? Saya, Bu. Aisyah, silahkan. Krisis lingkungan yang membuat bumi kita sekarat, Bu, karena ulah manusia. Iya, baik sekali. Ada lagi? Iya, silakan Marvel. Ulah kita juga, Bu, membuang sampah sembarangan dan masih memakai kantong plastik untuk berbelanja, Bu. Betul sekali anak-anak. Disebut dengan krisis iklim karena krisis ini dialami oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Disebut krisis iklim karena dampak dari perubahan iklim sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia, antara lain kondisi tempat tinggal, ketersediaan pangan, kesehatan, bahkan keselamatan hidup. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer sehingga menyebabkan efek gas rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Rumah kaca adalah bangunan berbentuk rumah yang keseluruhannya, dinding, atap, terbuat dari kaca. Kadang terbuat dari plastik. Rumah kaca dipakai sebagai tempat untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan bahkan bunga atau tanaman lainnya. Biasanya rumah kaca digunakan oleh petani-petani di negara yang memiliki 4 musim. Di Indonesia, karena matahari bersinar sepanjang tahun, maka rumah kaca jarang digunakan. Bangunan tersebut dirancang untuk mempertahankan suhu hangat di dalam ruangan. Cara rumah kaca mempertahankan suhu hangat adalah dengan memerangkap cahaya matahari dan panas dari sinar matahari pada siang hari. Jadi, pada siang hari, suhu di dalam rumah kaca menjadi semakin hangat, dan pada malam hari, suhunya juga tetap hangat. Konsep efek rumah kaca ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya pemanasan global. Gas-gas yang dihasilkan secara alami ataupun oleh kegiatan manusia membentuk sebuah lapisan di luar muka bumi seperti sebuah rumah kaca. Gas ini dapat berfungsi menahan sinar matahari dalam bumi. Tebal dan tipisnya gas ini akan sangat mempengaruhi jumlah sinar matahari yang tertahan di dalam bumi. Semakin tebal gas tersebut, maka semakin tebal rumah kaca bumi kita, menyebabkan banyaknya sinar matahari yang terperangkap. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya karena dapat meningkatkan suhu bumi sehingga bumi menjadi panas. Lalu, jika bumi makin panas, kira-kira apa yang akan terjadi pada manusia dan lingkungan 50 tahun ke depan? Baik anak-anak, kita akan membuat lingkaran guru besar dan nantinya masing-masing anak dari tiap grup akan mengambil satu kartu dunia masa depan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi 50 tahun ke depan bila krisis iklim ini masih terus terjadi? Anak-anak, ungkapkan bagaimana perasaanmu terhadap dunia masa depan? Sedih? Marah? Depresi? Hutan gundul, Bu. Sedih, Bu. Kita harus berbuat sesuatu. Setuju? Setuju. Kekeringan, kami cemas karena pemanasan global, bumi mulai kekeringan. Banjir besar, stres, dan barang-barang rusak dan serta tidak bisa beraktivitas. Cuaca ekstrim, kami mulai takut ketika cuaca sudah mulai ekstrim. Nantinya akan menyebabkan banjir ataupun bencana alam lainnya yang dapat merusak lingkungan. Wabah penyakit meningkat, menakutkan. Punahnya spesies. Kami sedih karena masih banyak perburuan liar sehingga banyak spesies punah.
kualitas air memburuk, kecewa, dan mengerikan. Karena kalau air yang kita pakai untuk mandi dan minum itu kotor, jadi menakutkan. Banyak cara yang sudah kami ajarkan kepada peserta didik agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengurangi krisis iklim. Antara lain, berhemat bahan bakar fosil dengan mengajak anak-anak bersepeda ke sekolah, mengurangi pemakaian botol plastik, dan ikut mengumpulkan sampah plastik. Turut terlibat dalam program 4R, yaitu Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, atau menolak, mengurangi, menggunakan kembali, mengolah kembali, dan mendaur ulang. Salah satu program 4R yang telah kami lakukan di sekolah kami bernama EcoBrick. EcoBrick. Istilah EcoBrick berasal dari dua kata, yaitu eco dan brick. Bila digabungkan menjadi EcoBrick dan bermakna batu bata ramah lingkungan. EcoBrick biasanya digunakan sebagai material bangunan. EcoBrick memberikan solusi alternatif untuk memanfaatkan limbah padat, terutama limbah plastik, tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Aturan untuk menangani permasalahan sampah tertuang dalam beragam peraturan. Ya, prinsip 4R, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dapat diterapkan dalam mengatasi sampah kemasan plastik, khususnya sebagai media pembelajaran di lingkungan sekolah. Nah, seperti apa ya cara pembuatannya? Membuat EcoBrick tidaklah sulit. Cukup dengan bahan utama seperti sampah plastik, lalu gunting, gunakan media botol plastik sebagai wadah, dan juga batang kayu sebagai pemadat. Sedangkan barang pecah belah tidak boleh digunakan ya. Sampah plastik menjadi isu global yang mendunia. Ini cara kami ikut meminimalisir paparan sampah plastik di sekitar lingkungan sekolah. Dan jadi bentuk tanggung jawab kami untuk ikut berpartisipasi mengurangi pemanasan global. Yuk bersama kita selamatkan bumi tercinta. Bertanggung jawab dan konsisten dengan aksi kecil dengan mengurangi sampah dimulai dari diri sendiri bisa membantu selamatkan bumi. Demi generasi mendatang, demi hidup yang lebih baik. Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat.